Kalau Aceh besar, isu yang lagi hangat ini salah satunya adalah pemekaran. Mm-mm. Pemekaran Aceh besar. Gimana sudut pandang dari Himap soal isu pemekaran ini? Isu pemekaran, kalau kami dengar isu pemekaran itu dipecahkan dibagi wilayahnya ada 3 wilayah kalau nggak salah. Mm-mm. Ada Aceh Besar, Aceh Raya, sama Aceh Raya. Hmm. Nah, jadi saya juga uh, kurang ingat juga bagian mana yang Aceh Raya ataupun Aceh Rayanya. Hmm. Cuman kayak yang kami lihat, yang kami baca situasinya ini, isu pemekaran ini selalu dimainkan ketika menjelang pilkada. Biasanya demikian. Isu-isu itu akan Isu. keluar ya. Jadi ini menjadi pertanyaan masyarakat Aceh Besar sendiri. Ini apa memang hal yang urgent yang harus dilakukan atau hanya sebuah alat transaksi politik? Jadi Jangan jadi ketika mau pilkada isu ini keluar. isu ini keluar. Nanti ada lagi Aceh Besar harus bersatu lah. Ah, Nah, ah. sekarang harus ada Aceh Besar harus dipecah, dibagi dengan 3 wilayah. Nah, jadi jangan dibuat semacam tanda tanya besar lah untuk masyarakat. Kalau memang membutuhkan, ya silahkan runding, diskusi bagaimana yang terbaik. Itu yang kita jalankan gitu untuk pemerintah Aceh Besar. Dan sikap Himap mendukung atau gimana? Kita tetap mendorong Aceh Besar ini untuk tetap bersatu, Bang. Jadi fungsinya Himap bukan memihak siapapun. Himap tidak memihak siapapun. Nah, karena berbicara tentang Aceh Besar, memang dari segi letak geografisnya pun sangat luas Aceh Besar, Bang. Ya. Kalau kita lihat sejarah lagi, Aceh Besar, Aceh Raya itu melingkupi tiga kota lagi seperti Banda Aceh itu bagian dari Aceh Raya dulu ya. Sabang juga demikian. Nah, jadi kalau memang Aceh Besar ini dipecahkan lagi menjadi 3 wilayah ataupun 2 wilayah nantinya, ini kami takutnya identitas ke Aceh Besaran ini hilang, Bang, gitu. Nah, jadi kalau kami tetap mendorong untuk bersatu lah. Itu persatu ya. Untuk bersatu. Jadi kalau memang bisa bersama, ya ngapain harus terpisahkan gitu. Meskipun kita dengan latar belakang yang berbeda, bahkan Aceh Besar sendiri untuk logat bahasanya aja nih penuh dengan kekayaan kita, Bang. Ya. Logat bahasa, adat istiadat segala macam lah. Jadi ini aja yang kita rawat, kita tetap jagalah, lestarikan bagaimana Aceh Besar ini menjadi public figurnya daerah lain. Meskipun kita dengan latar belakang yang berbeda, ada istiadat yang berbeda, tapi kita mampu bersatu untuk menuju pembangunan yang Aceh Besar yang maju lah ke depannya. Baik. Jadi apapun itu. Berarti Himap ini kalau bisa bersatu ngapain pecah? Ya. Kalau bisa bersatu ngapain pecah? Kalau kita masuk itu isu tentang pemekaran. Saya membaca isu selanjutnya di Aceh Besar adalah salah satu aliansi yang membicarakan tentang beasiswa pemerintah Aceh Besar terhadap mahasiswa Aceh Besar itu. Ya kami Gimana? juga dengar kabar juga katanya baru-baru ini, Bang, belakangan ini, yaitu ada sekelompok pemuda yang memang menggagas untuk mengimplementasikan ataupun mengadakan lah harus ada beasiswa yang ada di Aceh Besar. Dan ini juga membuat Himap sendiri terbangun untuk sama-sama bersinergi lah, Bang. Jadi kami tetap mendorong meskipun kami mungkin punya konsep sendiri. Baik. Nah, jadi kami analisa keadaan, memang di Aceh Besar saat ini belum ada beasiswa Dari pemerintah Aceh dari Besar. pemerintah Aceh Besar. Itu yang kami tahu dulunya tahun 2013 itu terakhir ada beasiswa dari pemerintah Aceh Besar. Itu cuma dikhususkan untuk mahasiswa akhir. Nah, Baik. kami tidak mendorong lagi beasiswa tersebut karena yang kami tahu yang tahun 2013 kemarin itu beasiswa dikhususkan mahasiswa akhir. Nah, kita tidak tahu nih, nggak tahu kita, Bang, apa mahasiswa akhir ini orang kaya, orang miskin ya kan. Jadi yang sekarang kita gagas ini beasiswa ini harus dikhususkan bagi mahasiswa kurang mampu gitu. Karena bagi kami mahasiswa ini kan aset penting bagi negara gitu kan. Generasi penerus bangsa. Jadi memang haruslah kita jembatani pemerintah ini harus memberikan perhatian khusus kepada beasiswa. Jadi yang kami gagas kemarin itu memang khususnya mahasiswa kurang mampu. Itu salah satu sikap prihatin kami lah, Bang. Kami sendiri yang merasa diri masih mahasiswa memang sangat beruntung posisinya, Bang.
sangat beruntung bisa menginjakkan kaki kami di perguruan tinggi. Iya. Tapi di satu sisi yang lain, kami juga nggak sepuasnya bahagia gitu. Karena banyak kawan-kawan kami yang sebaya, seperjuangan, tapi mereka nggak memiliki kesempatan gitu, nggak memiliki kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Karena basic ya memang dampak ekonomi mungkin bang, Ya. secara finansial mereka nggak siap lah. Dan disitulah peran pemerintah harus hadir ya. Harus hadir. Harus hadir untuk membangun teman-teman, untuk memfasilitasi teman-teman ini supaya merasakan juga. Untuk kan mereka kan kembali juga ke Aceh Besar. Iya, mereka kembali akan juga. berbuat tuh Aceh Besar. Jadi hari ini pemerintah Aceh Besar belum ada. Belum ada yang kami lihat bang. Ya. Yang kami pertanyakan, kenapa tidak ada gitu? Anggarannya mungkin? Anggarannya ada? Kalau anggarannya kita kurang tahu bang mengenai anggaran. Cuman posisinya kami nggak mau tahu tentang anggaran. Yang intinya beasiswa ini harus ada di Aceh Besar. Karena kita lihat dia posisi di lapangan, memang ada mahasiswa yang kurang mampu, yang pengen potensinya punya potensi untuk melanjutkan perguruan tinggi, tapi mereka tertahan, terkendala di bantuan dana gitu, di anggaran, di finansial. Jadi kita tetap dorong lah, bagaimana walaupun meskipun apapun yang diinisiatorkan oleh HIMAP, beasiswa ini tidak tembus, setidaknya ada jawaban yang konkret dari pemerintah. Kenapa nggak ada nih beasiswa untuk Aceh Besar? Apa mahasiswa Aceh Besar ini tingkat kesejahteraannya sudah sangat tinggi, atau memang penghasilan rata-rata Aceh Besar ini tinggi dari segala indikator? Jadi harus ada jawaban yang konkret lah, sehingga masyarakat ini nggak bertanya-tanya lagi, kenapa nih nggak ada beasiswa di Aceh Besar? Yang posisinya mahasiswa Aceh Besar sendiri mengelilingi kota pelajar mahasiswa. Semuanya perguruan tinggi ada di sini. Aceh Besar sendiri juga ada seperti universitas lainnya, swasta ataupun negeri. Jadi itu menjadi pertanyaan lah. Ataupun kita kemarin baru saja menyebar kuesioner bang. Jadi kuesioner ini juga banyak juga yang keliru bacanya. Keliru kenapa? Ya, ini orang masyarakat mikir beasiswa ini digagas oleh HIMAP dan ini akan cair. Enggak juga, belum tentu. Ini kan cuma semacam gambaran ataupun kita ukur dulu nih. Sejauh setinggi mana, seberapa banyak mahasiswa Aceh Besar yang membutuhkan. Ini nanti yang akan diperjuangkan ke pemerintah Aceh Besar sebagai bukti sesuai data dan fakta lah. Jadi HIMAP sekarang lagi mendata ya, lagi mendata apakah memang kita membutuhkan anggaran ini atau cuma hanya beberapa orang atau tidak efisien. Tapi saya berpikir bahwa kalau masalah beasiswa untuk orang kurang mampu, saya juga setuju. Pemerintah harus memberi perhatian lebih terhadap mereka-mereka yang harus melanjutkan sekolah, tidak terputus di situ, karena memang dari teman-teman Pak Ketua dan teman-teman yang lain pasti memiliki ilmu yang dapat, dan ilmu itu akan dibawa pulang ke Aceh Besar, akan membangun wilayah. Jadi tanggapan pemerintah, sudah ada tanggapan tentang isu ini? Sejauh ini yang kami diskusi bang, ketika silaturahmi, mereka selalu mengatakan kita harus ada lembaga, harus ada sebuah lembaga, wadah yang mengelola beasiswa tersebut. Kami juga mempertanyakan lagi, kenapa lembaga ini belum ada sampai saat ini nih? Ya, gimana ya nih yang terkendala? Apanya nih yang harus dibuat? Kenapa? Tapi Dinas Pendidikan nggak bisa mengatasi itu? Itu yang kurang tahu bang, karena sejauh ini yang kami lihat belum ada. Berarti butuh lembaga, jawaban mereka? Butuh lembaga yang mengelola beasiswa tersebut katanya. Jadi Pak Ketua lah harus mengambil peran untuk menciptakan lembaga itu, untuk memperjuangkan teman-teman kita yang ada di Aceh Besar. Ya. Jadi kalau kita menyinggung masalah politik, saya melihat Pak Ketua ini memang agak sedikit sangar ya di atas mimbar, menyinggung masalah perkara FP-MPA. FP-MPA. Apa yang Bapak singgung kemarin? Apa yang Bapak Pak Ketua ini klarifikasi atau komentari tentang lembaga ini? Jadi kami dapat kabar bahwa dari kawan-kawan juga bahwa besok, ya saya lupa tanggalnya kemarin itu, bahwa besok akan ada aksi di gedung DPRA mengatasnamakan FP-MPA. Jadi menjadi pertanyaan kami sendiri, yang kami tahu
cikal bakal berdirinya FMPA ini atas persetujuan kesepakatan 23 kabupaten kota yang ada di Aceh. Baik. Nah, yang jadi pertanyaan kami, di mana koordinasinya dengan kami gitu? Yang kami hari ini memiliki suara sah di FMPA, di forum FMPA. Oke. Kenapa tidak ada koordinasi lebih lanjut gitu kan? Jadi FPMPA ini tidak berdiskusi dengan HIMAP. Tidak berdiskusi. Sejauh ini memang nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi tentang terkait turun aksi tersebut gitu. Baik. Nah, kami langsung membantah karena kami nggak yang terjadi hari ini kan banyak nih mahasiswa turun aksi bang, banyak aliansi pemuda ataupun aliansi mahasiswa banyak yang turun aksi. Bahkan kami sendiri bingung hari ini, bingung yang mana nih berbicara tentang memang perjuangan orientasinya perjuangan rakyat, yang mana memang sebuah aksi yang dilakukan ada yang menunggangi di belakangnya. Jadi daripada ke depannya kami langsung membantah. Ya, kita membantah yang bahwasanya HIMAP tidak terlibat dalam aksi tersebut gitu. Ya. Tidak terlibat atau tidak dilibatkan? Ya tidak terlibat dan tidak dilibatkan gitu. Dua-duanya. Jadi kalau ya mungkin kalaupun dilibatkan, kami belum tentu setuju juga tentang aksi tersebut karena kan kami juga perlu juga apa poin-poin yang harus tuntutan apa yang harus dilemparkan ke. Tapi kalau aksi itu berarti aksi itu harus dilakukan setelah bermusyawarah dengan 23 kabupaten itu. Harus itu bang. Karena baru boleh aksi. Jadi aksi kemarin salah. Bagi kami itu keliru, sangat keliru bang. Apalagi ada pihak-pihak atau kami menyebutnya oknum itu bang. Oknum yang mengatasnamakan FMPA. Karena yang kami tahu perkembangan terakhir. Kenapa oknum di atas? Kenapa sebutannya oknum? Kenapa tidak langsung ketua? Itu yang lucunya bang. Yang sejauh yang kami tahu, kongres ketiga FMPA kemarin itu terjadinya chaos, kacau lah. Kongres yang ketiga? Kongres yang ketiga. Tapi menghasilkan ketua kan? Dan bagi kami itu belum menghasilkan ketua. Karena bagi HIMAP atau bagi 23 kabupaten ini? Bagi kami sendiri. Bagi kami HIMAP. Kami menganggap bahwasanya apapun hasil yang terjadi hari itu bukan keputusan yang konkret. Karena yang kami tahu ada beberapa paguyuban yang WO saat chaos tersebut. Jadi kami anggap jika memang ada sebuah keputusan yang lanjut ketika kami WO itu, bagi kami itu tidak sah. Jadi memang harus. Kami hari ini, posisinya HIMAP hari ini, mengingat polemik yang terjadi, dinamika kongres tersebut, kami tetap mendorong harus adanya kongres ulang lah. Kongres ulang ketiga? Harus ada kongres ulang, harus ada kesepakatan 23 kabupaten kota, sehingga hasilnya ini real gitu. Dan kita, siapapun yang terpilih nantinya, kita akan tetap berjuang sama-sama. Tapi posisi hari ini, mereka harus clearkan dulu ini bang. Harus ada keputusan yang bulat. Siapa nih pemimpin FMPA hari ini? Jangan sampai hari ini FPMPA itu tidak ada ketua. Bagi kami itu belum bang. Karena sejauh ini masih banyak polemik, masih sangat banyak polemik. Dan kami tidak memihak satu pun. Kami tetap mencoba berdiri di tengah nih bang. Mencoba berdiri di tengah. Bagaimana cikal bakal FMPA ini yang menjadi sebuah lembaga pemersatu mahasiswa dan pemuda di Aceh. Ini harus jadi role modelnya paguyuban lainnya. Nah, jadi mereka harus mampu memberikan contoh yang baik lah, yang bagus, yang nasional gitu. Jadi nggak usah lah kita main-main kepentingan di situ. Jadi kalau memang ini kesempatan, ini memang kita bilang lembaga ini hadir sebagai penyambung lidah paguyuban kabupaten kota. Jadi berbicara FMPA berarti berbicara tentang kepentingan 23 kabupaten kota. Jadi kalau ada satu pihak yang memang tanpa adanya koordinasi, yang kami langsung membantah. Nah, jadi bicara FMPA berarti ada 23 kabupaten kota yang harus terlibat di situ. Jadi nggak ada istilah menyebut mengatasnamakan FMPA, tapi ada sebuah paguyuban ataupun beberapa paguyuban tidak diajak gitu, tanpa ada koordinasi. Harusnya harus ada 23 harus ada dalam satu meja. Sehingga kan kalau yang terjadi kemarin itu menjadi tanda tanya kami, peran ketua umum paguyuban ini apa gitu kan? Eksekusinya kok hilang adanya FMPA seperti ini. Jadi memang kita sterilkan dulu lah. Clearkan dulu kongres tersebut. Kita tetap dorong untuk adanya kongres ulang lah. Sehingga lembaga ini berjalan sesuai dengan cikal bakalnya para pendiri dulu gitu. Dan kita HIMAP hari ini kami memiliki tanggung jawab moral bang. Karena bagaimanapun juga inisiator berdirinya FMPA ini
itu ada alumni-alumni kami di sana, Bang. Baik. Jadi memang sebuah hal yang bagus lah momennya kita lihat, makanya FMPA ini hadir dari Aceh Besar juga perwakilan. Bagaimana FMPA ini mampu menjadi sebuah wadah penyambung lidah sekaligus mampu mensupport ataupun menjadi sebuah jembatan kepentingan 23 kabupaten kota, termasuk HIMAP di situ, Bang, termasuk Aceh Besar. Berarti HIMAP hari ini meminta kongres ketiga untuk dilakukan kembali, diulang, Bang. Karena hari ini tidak ada ketua. Baik. Dan HIMAP juga beraksi kemarin menurut HIMAP ada kepentingan golongan tertentu ya. Wah, itu agak rumit. Itu agak rumit. Kita nggak bisa jawab itu, Bang. Itu tergantung, Bang. Karena kami jangan sampai aksi kemarin itu ada kepentingan mereka. Itu yang kami harapkan, Bang. Jadi kalau memang itu berdasarkan perjuangan rakyat, ya silakan, nggak masalah. Tapi kalau membawa nama FMPA, itu berarti posisi HIMAP ada di situ. Makanya membawa 23 kabupaten. Gitu, Bang. Baik. Ya kita harus dikomunikasikan. Ya. Tapi dengan FMPA hari ini komunikasinya baik. Yang sejauh ini baik, Bang. Baik. Kita juga pernah silaturahmi ya, beberapa paguyuban. Kita juga sepakat untuk adanya kongres ulang lah. Jadi emang lembaga ini emang harus steril dari segala kepentingan gitu. Berbicara tentang 23 kabupaten kota, nggak boleh ada pihak-pihak kelompok yang mencoba untuk memanfaatkan lembaga ini gitu. Dan sudah dibicarakan tuh kongres ketiga, kongres ulang. Cuman beberapa paguyuban sih, Bang. Beberapa paguyuban. Dengan ini FPMPA ini sudah dibicarakan atau belum? Atau mereka sudah mengakui bahwa diri mereka sudah terpilih secara sah? Ya nggak mungkin, karena kemarin itu kan chaos terjadinya. Jadi, dan hari ini SK-nya ada? Ya itu yang kurang tahu kami, Bang. Yang belum bisa kami pastiin ya. Belum. Ya. Dan ya HIMAP, kalau memang maunya HIMAP seperti itu, HIMAP harus menghubungi, harus duduk pakat lah sama harus mereka. Duduk pakat. Beberapa kabupaten kota kan, memang harus bersinergi. Kalau memang ini untuk kepentingan umum, ya harus kita gagas sama-sama. Nggak mungkin HIMAP sendiri ke depannya. Seolah-olah nanti HIMAP cari panggung atau segala macam kan. Sedangkan ini kan memang gagasan kami. Kalau memang ini lagi kacau, belum clear permasalahannya, kita selesaikan sama-sama. Gitu. Nggak ada istilahnya main independen di sini, Bang. Kita semua sama-sama. Sendiri kita dingin, bersama kita hangat bagi kami, Bang. Berarti aksi kemarin adalah aksi independen dari FPMPA. Ya. Tidak melibatkan Aceh Besar. Ya, dan ketua HIMAP hari ini tidak terima. Ya. Benar ya? Nggak terima dengan aksi kemarin karena memang mungkin ada keterlibatan kepentingan tertentu mungkin. Ya, jadi komunikasi kembali. Kalau mau akan emosi kan. Ya. Dalam waktu terdekat ini dikomunikasikan. Dalam waktu terdekat.